Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abai wa ummahatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' akhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wa jami' sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in thumma la khadri jami' al malaikati muqarrabin wa hamalatil arsy wal katibin wal hafidin thumma la khadri jami' ulama mutaqaddimin ulama mutaakhirin ulama ul amilin ulama ul mukhlisin wal muhaddithin wal muallifin wal musannifin khususan khasa syuhada'i badrin wa syuhada'i ukhudin ashabil ansari wal muhajirin wa khulafai rasyidin wa nakhusan khasa ila hadrati Abul Abbas Nabina al-Khadir Balyabil Malkan Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Ilyas alaihi wassalatu wassalam wa nakhusan khasa ila hadrati Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Sayyidatina Fatimah az-Zahra il-Batul wa Sayyid Hasan wa Husain wa Sayyidina Abbas wa Sayyidina Hamzah wa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum thumma la hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi maghribiha barriha wa bakhriha sunqudur rabbani wal arfis samadani sultanul awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani Syekh Syadil wa Syekh Zaid al-Bastami وشيخ محمد الغزالي وجميع أصولهم وفروعهم وجميع إخوانهم وجميع مشايخهم ثم لحضرة جميع التسعة الذين يبلغون الإسلام ثم لحضرة القيوم والقواقس جميع مؤسسي نهضة العلماء وأصولهم وفروعهم ونخصا خاصة إلى هذا الزمان ولحضرة من ولا هذه الولاية wa ila hadrati sedoyo semua orang tua kita yang telah mendahului kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, jamaah Masjid Nirwana, keluarganya jamaah Masjid Nirwana, keluarganya orang yang menyumbang kepada Masjid Nirwana, mudah-mudahan semua di alam kubur Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, memberikan nikmat, memberikan maghfirah, alam kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu, adik-adikku sekalian jamaah Masjid Nirwana rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan yang barokah, diberi kekuatan untuk bisa istiqomah ibadah, lebih-lebih nanti di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Seperti ingkang ngantos dalem aturaken, insyaallah kula damelaken oret-oretan. Insyaallah mangke lain waktu kula peringaken yang lebih sempurna. Niki konsep dulu awal oret-oretan sehingga dereng kula print. Insyaallah nanti seperti di situ tertulis Imam Abu Hanifah. Mangke kalau tulis apa nggih? Istilahnya masanya. Lahirnya kapan sampai wafat. Imam Malik juga begitu. Sebatas kita lebih paham tentang siapa imam 4, madhab 4 itu. Nah, dan untuk di kertas ini dua bahasan, yang satu fardunya wudhu, yang kedua kesunahan wudhu. Kesunahan belum kita bahas tapi saya tulis. Nah, kita nanti kita bahas yang fardu atau rukun wudhu. Di situ ada rukun wudhu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Yang kita lakukan sekarang banyak adalah mazhab Imam Syafi'i. Yang kemarin kita bahas bahwa fardunya wudhu atau rukunnya wudhu itu ada 6. Insyaallah mungkin pun hafal kabeh niki. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, rukun wudhu atau fardu wudhu. Yang pertama ini saya sesuaikan dengan urutan orang berwudhu. Sesuai dengan urutan orang berwudhu. Yang pertama, membasuh tangan setelah tidur malam menurut mazhab Imam Ahmad wajib. Jadi wudhu subuh, wudhu tahajud, bangun tidur badhe wudhu itu harus tangannya harus dibasuh, harus dicuci. Kata sebelum jenengan kata nggak sempat. Itu harus ini wajib. Kalau ada orang berwudhu kok tangannya tidak dibasuh, tidak dicuci, menurut pendapat Imam Ahmad atau mazhab Imam Ahmad tidak sah wudhu nih, wajib nih. Yang kedua, niat menurut Imam Abu Hanifah tidak wajib. Niat menurut mazhab Imam Abu Hanifah tidak wajib. Menurut Imam Malik wajib, menurut Imam Syafi'i wajib, menurut Imam Ahmad wajib. Jadi niat wudhu, niat berwudhu itu bagi Imam Abu Hanifah mboten wajib. Jadi sama orang belajar wudhu dengan orang wudhu sungguhan menurut Imam Ibu Hanifah itu sama. Seperti anak kecil niku lak belajar wudhu. Kadang masih ambek ngomong gak niat ya. Menurut Imam Abu Hanifah sah. Jadi sama, tidak ada perbedaan. Tapi kalau menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad wajib. Wajib. Yang ketiga, menggosok. Ngeten iki napa? Menggosok nggih. Mboten mengusap di napa ngeten iki? Lek mengusap kan mengusap utawa tidak niki mengusap. Niki ngeten iki. No? Itu kono apa istilahnya. Yang penting di saat berwudu ngenten harus gitu. Kalau wajah
Ngoten. Itu menurut mazhab Imam Malik wajib. Wajib. Jadi kalau berwudu hanya begini saja. Menurut mazhab Imam Malik boten sah. Meratakan saja ini tidak sah, harus digosok. Nah, gosok semua, yang wajib dibasuh digosok. Yang wajib dibasuh digosok. Dan paham ya? Yang keempat, membaca basmalah, membaca bismillah. Membaca bismillah menurut Imam Ahmad wajib. Jadi bismillahirrahmanirrahim wajib membaca bismillah. Mungkin ada yang sudah terbiasa baca bismillah, ada. Enten. Selanjutnya berkumur. Berkumur wajib menurut Imam Ahmad. Yang lain bukan wajib. Wajib menurut Imam Ahmad. Jadi wajib. Kalau orang berwudu kok gak temu dhisik, ndak sah wudunya menurut Imam Ahmad. Selanjutnya hirup air. Hirup napa menghisap? Hirup nggih. Nah, yang irung terus disemprotaken. Itu menurut Imam Ahmad wajib. Mboten ngenten to. Pancuran seperti yang kemarin ini kok ada berwudu kan ngeten. Hanya ndak apa sekedar mungkin apa di bibir saja. Padahal berkumur ndak seperti itu. Berkumur ya berkumur. Menghirup air juga begitu. Wah. Tidak mboten ngeten tok. Itu menghirup air wajib menurut Imam Ahmad. Pun selanjutnya membasuh muka, semua wajib jelas. Semua sepakat basuh muka, mazhab 4 wajib. Wajib. Masalah batasan-batasan wis ini secara umum sudah nopo sudah dapat dipahami batasannya walaupun berbeda. Kalau mazhab Syafi'i yang wajib yang kenceng nih kita kenceng batasan kuping ini ke atas. Nah, itu mazhab Syafi'i. Kalau mau mazhab Imam Malik sama mazhab Abu Hanifah niki katut. Jadi kencengnya kuping di atas sini. Bukan di samping sini ke atas, jadi kenceng di atas kuping ini. Nah, tapi ya tetap namanya wajah karena yang tampak dari depan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itulah namanya wajah, namanya muka. Basuh tangan sama. Bedanya kalau mazhab Imam Malik tadi kalau membasuh muka harus digosok, digosok-gosok. Basuh tangan juga digosok-gosok. 9 mengusap kepala. Nah, ini yang berbeda. Kalau menurut Imam Abu Hanifah mengusap kepala ini seperempat yang wajib, seperempatnya itu kok mengambil yang mana terserah. Dengan 3 jari terserah. 3 jari. Jadi air seperempatnya. Waneh buka ya apa? Seperempat. Imam Malik semua kepala nih. Kalau yang dari guru saya ibu jari diletakkan di telinga gini, kemudian ini diusapkan kepala, berbalik. Nah, sekali lagi, belakang, balik lagi. Ini Imam Malik seperti itu. Imam Malik. Kalau mengusap kepala tidak semua dan tidak rata, mungkin ngapunten.
tentu separuh. Berarti di sini ada yang tidak terusap. Menurut Imam Malik wudunya boten sah. Boten sah. Semua kepala. Imam Syafi'i sebagian kepala Imam Syafi'i. Apakah bagian kecil atau bagian besar? Yang penting sebagian yang masuk kepala. Seperti bahasan kita kemarin, pokoknya tul walaupun hanya satu rambut sah. Kok tul gitu. Pokoknya yang rambut. Ya, rambut kepala. Menurut Imam Ahmad sama dengan Imam Malik, semua kepala. Semua kepala. Yang 10 basuh kaki sama, semua wajib basuh kaki. Tapi kalau Imam Malik wajib digosok. Wajib digosok. Berarti basuh kaki ini wajib digosok. Digosok-gosok. Nah, Imam Malik. Kemudian yang selanjutnya tertib berurutan. Mulai dari niat terus sampai kaki ini berurutan. Dari niat basuh wajah, basuh tangan, usap kepala sampai kaki itu harus berurutan menurut mazhab Syafi'i. Dan Imam Ahmad. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak harus berurutan. Jadi jenengan mari basuh wajah, kemudian kaki, baru tangan, kemudian kepala. Itu boleh menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Tidak wajib. Tapi Imam Syafi'i wajib. Wajib Al-Qur'annya, tapi beda memahami. Kalau Imam Syafi'i mengatakan wajib karena memang urutan di dalam Quran seperti itu. Famsahu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi basuh wajah, tangan, kepala dan kaki. Itu di dalam Al-Quran seperti itu. Lah Imam Malik sama Imam Abu Hanifah memahami urutan itu bukan suatu kewajiban. Memahaminya bukan suatu kewajiban, tapi suatu keutamaan. Nah inilah bijaksananya ulama-ulama itu ngoten. Mas yo beda ngoten yo gak apa-apa sampean memahami ngono ya wis. Berbeda dengan kita. Kalau bahasa anak sekarang karena mungkin cekak ilmu kita. Ilmu kula sampean cendek. Akhirnya ada orang beda titik, salah, sesat, apalagi nggak sah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mungkin kita karena pendeknya atau sedikitnya ilmu kita. Kalau bahasa arek nom kurang adoh ngopine jadi ngoten. Kurang adoh ngopine. Maksudnya kurang banyak pengalaman, kurang banyak membaca. Nah, tertib. Kemudian yang selanjutnya mualah. Mualah itu segera. Antara satu perbuatan dengan perbuatan berikutnya niku segera, niku jenenge mualah. Menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik wajib. Jadi jenengan wudhu itu tidak boleh ditunda. Habis niat, habis basuh wajah, tidak boleh ditinggal ngobrol dhisik. Tidak boleh. Menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik. Tapi menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad boleh. Angsal. Jenengan sok yang merokok-rokokan, tidak delek dhisik, tak wudu. Oleh separuh basuh wajah sama tangan, rokokku sudah mati, rokokan lagi. Boleh.
sah wudunya. Tapi lek diangen-angen yo gak elok, koyo ndak ampang nggih. Wudu ke tengah-tengah ditinggal ngopi, ditinggal rokokan. Nggih. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah harus berurutan, tidak boleh. Nah, nanti kalau mungkin wudu mungkin tidak begitu tidak begitu kelihatan apa ya. Kalau tidak mualah itu kayaknya tidak enak. Tapi nanti kalau nanti di bab mandi itu ternyata pendapatnya Imam Syafi'i itu enak. Tidak harus berurutan, tidak harus selesai semua. Kalau mandi loh, kalau wudu kan kalau dipisah dengan ngopi, koyok gak pantas. Seperti buat masjid wudu, pas wudu ada orang datang lebih dulu, masjidnya saya dikancing, dapat wajah-wajah, bukaan sama begitu, ditinggal lagi buka dulu, nanti dilanjutkan. Itu menurut Syafi'i sah. Nah, nanti kalau urusan bab mandi ini lebih enak Imam Syafi'i ternyata. Mandi besar itu tidak harus selesai segera itu. Nah, punten, kalau mungkin jenengan mandi besar malam hari, kalau mandi semua, jam 1 jam 2 kademen rek. Seumpama begitu. Tapi engko lek adus mari subuh kabeh sawangan rek yang masjid rambut keplek. Mungkin begitu. Apalagi malam Jumat rambutnya keplek, lapo iku. Mungkin begitu. Lah, dalam madzhab Syafi'i boleh, tidak wajib. Jadi malam itu sirai tok. Nawaitul ghusl fil hadasil akbari fadlillahi ta'ala. Diandui pun subuh kari awake tok. Nah, yang masjid masuk krono apa? Ndak kering ya, karena sudah kering masjid copot rambutnya. Kamu kopiah gak basah, santai mawon. Tapi lek kopiah yang masjid gak dicopot, wah curiga ini rambutnya basah. Nah, dalam madzhab sih boleh seperti itu. Tidak harus segera selesai. Tapi kalau madzhab Abu Hanifah sama Imam Malik harus selesai. Harus selesai. Oke. Nah, kenapa? Ya mungkin kalau di dalam bab wudu saja mualah itu wajib, masih pantas. Pantas ya. Tapi kalau bab mandi itu kan mungkin ya kasihan tadi. Kalau ndak mandi malam mau tidur, ndak mandi hukumnya makruh. Karena dalam keadaan jinabat. Engko adus, wadem. Aduh, bingung. Nah, Imam Syafi'i solusinya sirai tok. Nah, nanti tidurnya sudah menghilangkan kemakruhan. Tadi sirai tok, tadi mandi. Nah, apalagi mungkin sing duwe bojo anyar. Ya. Sing duwe bojo anyar. Kan ngapunten, kalau orang punya istri baru, saya tidak mengatakan pengantin baru loh ya, istri baru, ini kan jadi sorotan. Jadi sorotan. Adus awan mawon loh, ngono ya dicurigai. Ya, padahal mungkin karena kotor semua akhirnya mandi basah, dipikir ayo mari lapo. Kalau istri baru, gitu ya. Sehingga supaya tidak menjadi atau tidak dibully sama teman-temannya, santai mawon bengi atus sirai tok, moro subuh kari awake tok santai. Dan itu tidak wajib menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad. Jadi sah. Dan sama halnya dengan tatkala kula panjenengan wudu, kemudian kadang anak kita dipanggil tengah-tengah wudu. Kalau kita nanti menjawab panggilan itu menunggu wudu, mungkin terlalu lama. Ya, terlalu lama. Nah, pas baru wudu dipanggil,
Pak, Bu, nanti mau selesai kesuwen. Akhirnya kita mungkin menjawab di tengah-tengah. Apa? Sik wudu sik an. Mungkin menjawab seperti itu. Kalau sholat kan tak boleh. Sik entenono sik sholat kan tak boleh. Tapi kalau wudu, karena menurut mazhab Syafi'i tidak harus segera selesai dan tidak harus selesai saat itu dan boleh disela-sela dengan selain perbuatan wudu, maka menurut mazhab Syafi'i sah. Nah, dan itu fardunya wudu lah. Di saat kita nanti berwudu dengan cara apakah Imam Abu Hanifah, apakah Imam Malik, apakah Syafi'i, apakah Imam Ahmad, maka nanti batal-batalnya harus mengikuti imam itu. Kalau cara wudhu kita mengikuti Imam Abu Hanifah, maka nanti batal-batal wudhunya juga mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Salah satu yang mungkin perlu atau kondisi kita sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita berwudu, kemudian karena mungkin perjalanan ke tempat yang kita tuju itu mungkin berdesakan dengan di tempat wudu itu, mungkin potensi kita tersentuh dengan lawan jenis itu besar. Berarti lek cara mazhab Syafi'i batal. Itu batal. Walaupun istri kita. Jadi seumpama mungkin jenengan mau ziarah. Intinya di situ, yang lain sama kita lakukan ya sama saja sebenarnya. Oke. Perbedaannya hanya di saat kita membasuh itu digosok-gosok. Sehingga nanti di saat kita tersentuh dengan perempuan lain bukan mahram, maka tidak batal. Oke, tidak batal. Nah, tapi tadi mengusap kepala harus semua 3 kali. Pun. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan kepada kesunahan ini? Sedikit. Enggak. Beres. Ini ditangleti paling mendekati kepada Rasulullah. Semuanya berdasar hadis. Imam Ahmad ngoten wong sing kaya aneh. Membasuh tangan wajib kalau bangun tidur. Gitu. Terus membaca bismillah, berkumur. Yang sementara kita tahu itu sunnah, kok itu wajib malah. Nah, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah hanya wakana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qabla ghuslil wajhi tamat mado wastansyaqo. Hanya gitu saja. Insya Allah kalau nanti pun lek lotik teng sudah di laptop, ini pun nanti kulo dasari hadisnya. Hadisnya kok Imam Ahmad ngarani basuh tangan kok wajib ono hadisnya dah. Ngeten. Termasuk menggosok nih. Menggosok-gosok kok liyane gak wajib, kok Imam Malik tok itu yo apa iki? Ada hadisnya. Insyaallah mangke lek pun pada di print laptop ini insyaallah berikut sudah ada hadisnya. Niku tambah kula sempurnakan hadisnya boleh. Nah, kalau jangan bertanya mana yang lebih mendekati kepada Rasulullah, kula mboten saged jawab. Karena semua berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ngoten lho. Oke, berdasarkan hadis. Tapi kula niku
zaman sekarang seperti Imam Abu Hanifah niku lak rodok ngentengno bahasa rodok ringan. Kebanyakan agak ringan. Sehingga Imam Syafi'i pernah di dalam, insya Allah di dalam kitab Al-Nopo di dalam Musnad Imam Syafi'i, saya kok lupa. Imam Syafi'i pernah berkata, nanti yang banyak diikuti oleh umat Islam manusia itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Contoh-contoh ngapunten. Ini mungkin kita contoh ngeten. Sekarang moro-moro enten arek cilik ngoyo nang mriki. Ngoyo di sini. Sampeyan kate ngumbah kabeh sak baris iki ketok ya soro. Khususnya marbol bingung. Aduh kate mbahi jen. Iya aku iki. Lah kalau kita mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah cara mensucikan najis enggak ada masalah apa. Wis niki dikepet dijemur sampai garing menurut mazhab Imam Abu Hanifah ngoten lek wis garing suci. Kasur jenengan, spring bed jenengan diompoli karo anak. Nggih. Lek dijarno najis mosok aku turu ndek panggonan najis. Tapi kalau kita mengikuti cara mensucikan menurut Imam Abu Hanifah, ya sudah kasur atau spring bed dijemur sampai kering, nanti sudah suci. Kayak ngoten niku sing akeh dimeleki wong, gak soro-soro. Bukan ndak mau soro, terlalu soro. Ya terus tadi. Ini tadi pas tengah-tengah bisa, lek pojokan ngoten gampang. Gitu. Lek pojokan digulung seret. Dalam mriko pojokan yang disiram diumbah ndak masalah. Jadi tengah-tengah ya piye kate? Anu tengah-tengah ini. Nah, ngaten. Insyaallah ngaten. Jadi insyaallah nanti sedikit semampu kula di dalam bahasan Fathul Qorib yang bermadhab Syafi'i ini nanti saya selingi kedik-kedik dari madhab lain. Betul. Mungkin suatu ketika kondisi kita cocok dengan madhab iki, aduh aku tak melok iki ae karena sorok pelek melok iki, melok sing iki ae aku. Nah, ngaten. Tapi ngaten tetap nanti saya sebutkan seperti yang tadi. Kalau cara berwudu kita mengikuti Imam A, maka nanti batal-batalnya harus mengikuti Imam A. Lemoten. Nanti tidak boleh campur aduk. Wudu Imam Syafi'i rek gak soro-soro rambut tul ngoten mah. Mbok batale melok Imam Malik, melok Imam Abu Hanifah, melok Imam iki. Wah, akhirnya tambah gak wudu-wudu bisa nanti. Contoh tidur. Tidur menurut mazhab Imam Abu Hanifah niku mboten batal. Tidur. Jadi sampean tidur niku menurut mazhab Imam Abu Hanifah mboten batal. Kan eco nggih. Tadi sampean tapi tidurnya mboten terlentang koyo di kasur ngoten. Tidur senden kan maksudnya. Sembujung tan apa tidur. Ngeten boleh. Ngeten penting-penting Pak tidur ngeten. Niku mboten batal menurut Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena menurut Imam Abu Hanifah kentut keluar kentut niku mboten batal. Sehingga tidur ndak batal. Ngeten lho. Nggih. Berarti seorang guru Ustadz TPG mari bahasane wudu'e cara Imam Abu Hanifah nanti batal Imam Abu Hanifah eco pas ngajar ngoten niku wis kebelet wis gak ngelangan tokno mawon daud ngoten mboten batal menurut mazhab Abu Hanifah. Nah tapi ngoten hati-hati ngoten lho nggih monggo pikir jenengan. Kawan-kawan selalu
Monggo kerso. Di NU itu pokok mengikuti salah satu mazhab 4 ini. Terserah. Lek menawi jenengan cara wudhunya menurut mazhab Abu Hanifah, ngentut nggih boten batal. Ngapunten. Mungkin ada yang pernah dengar namanya Mbah Dul di Bangil, almarhum sakmangke. Nanti kita mboten. Mbah Dul itu ngapunten ngaji mulang ngoten nggih ngoten ora cangkul ngoten ngentut. Daud ngoten. Masih enten tamu mulang ngaji ngentut nggih banter. Mbah Dul. Dul niku aneh. Aneh pun aneh kok. Mboten nyambut gawe, namung majeki wong pasar. Majeki wong pasar. Mboten retribusi mboten. Berarti saben pagi berangkat ke pasar, duduk di pojok sebelah utara. Buwen dinten mantun keliling duduk wis longgo. Berikut tok pun ken dhuwur wangsul. Setiap hari. Tapi majeki mboten sedaya, setiap toko, setiap bedak di pasar dijaluki mboten. Wah, jalan mandek. Lah, njuk weh. Mboten ada dompet muakeh isine. Ngaten. Jadi sebagian orang pun paham kalau nanti bilang ndak ada, di dompetnya tambah dijaluk kabeh. Itu betul. Tapi kalau ndak duwe langsung diambil ke dompet, seberapapun ngasih, betul sudah diam. Ngomong gak duwe duit, dompet isine akeh. Ayo, tokno kabeh. Lho ngoten nang. Niku betul. Semua sudah hafal punan. Tapi kalau dikasih mboten purun. Dikasih mboten purun, berarti liwat. Niki Mbah. Tidak mau. Pinten mawon lek dikei mboten purun. Dek njaluk dhewe. Kadang malah ngarjo. Kadang malah 1000. Kadang 1 juta, duit akeh, 1 juta. Itu betul. Itu gimana? Nanti kula ngenangan paling iki betul iki butuhe malah Imam Abu Hanifah iki. Betul napa-napa? Ada loh. Seperti sekarang jual beli, ada yang mengikuti mazhab Syafi'i, ada yang mengikuti mazhab Imam Malik. Ada loh. Betul napa-napa? Yang penting cara wudhu jenengan tadi dengan cara mazhab Imam Abu Hanifah. Ada. Boten napa-napa. Yang penting jenengan cara wudhuke mengikuti caranya Imam Abu Hanifah. Yang mungkin sekarang dilakukan oleh jamaah haji dan umroh niku lak mazhab Imam Malik. Mungkin yang pernah haji atau umroh biasanya ketua apakah dia cara haji ketua kloter, kadang ketua jamaahnya, ketua rombongannya itu biasanya menyampaikan cara wudhunya Imam Malik supaya nanti tawaf niku mboten batal. Dan tawaf mboten batal. Monggo. Kalau darurat itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Jangankan yang perbedaan mazhab, yang haram sekalipun kalau darurat niku boleh. Oh, mata.
Hmm. Hmm. Itu pendapat ulama supaya orang tidak mudah, tidak mempermudah. Nah, betul-betul mudah, tidak mempermudah, gampang pindah. Kenapa? Khawatir tidak tahu tentang tata cara, moro-moro pindah. Tadi ngapunten tadi, kalau sepintas mungkin kalau tidak dipahami dengan benar, oh berarti ngentut gak apa-apa. Anten. Padahal kalau kita tata caranya yang ini, ya memang tidak apa-apa kan begitu. Nah, itu ngapunten, itu pendapat kiai ngeten mawon. Pendapat kiai-kiai kita, khususnya di Indonesia khususnya, supaya orang tidak mudah pindah madhab, ini supaya tetap istiqomah dalam madhabmu. Itu saja. Nah, sehingga ketika kita pindah agama karena memang kondisi kita menuntut untuk mengikuti pendapat itu. Kalau bagi jenengan pribadi tidak ada masalah, kondisi apapun boleh sampai mengikuti itu. Mboten tak harus darurat. Harus darurat. Sampun terus seperti tadi wudu, ya, wudu. Kalau madhab Syafi'i kan anak perempuan usia 7 tahun ini sudah membatalkan. Sepakat nih dalam madhab Syafi'i. Kalau saya guru apa TPQ atau guru sekolahan, ya umur 7 tahun kan kita kadang masih menganggap kecil. Tapi itu membatalkan. Kalau saliman dengan dia batal. 7 tahun. Nah, kalau jenengan mungkin kali tonggo-tonggo karena anak kecil itu sering bergaul, sering senang. Kadang-kadang dididik salim, ya, berarti berangkat jamaah salim. Kemudian sampean, waduh, aku lak butuh meneh kira-kira. Kan mungkin begitu. Nah, di saat seperti itu, wah, aku tak melok carane Imam Malik nanti suatu ketika di tengah jalan ada anak kecil salaman. Sehingga tidak batal bagi kita. Nah, ngaten lho. Jadi kalau kiai-kiai kita, guru-guru kita memang menganjurkan bahkan sedikit mendoktrin jangan sampai mudah pindah madhab. Kenapa? Khawatir tidak tahu tata caranya. Lah, mulai nih saya usahakan kalau tulisnya itu cek ngerti. Tata caranya Imam Malik ngene, Imam Syafi'i begini. Jadi suatu ketika kita tahu, oh ngene saya mengikuti ini caranya seperti ini. Insyaallah nanti. Monggo jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau menanyakan dari Kenapa? Yang pertama bisa dikatakan, kenapa kok bisa beda? Apakah dipengaruhi situasi zaman yang berbeda? Kalau dari sisi zaman memang 4 ini berbeda, jelas. Yang pertama, Imam Abu Hanifah kemudian punya murid Imam Malik. Nah, Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Di saat Imam Malik sama Imam Syafi'i niki berguru, masyhur berguru Malik, niki masanya masih sama hidup. Imam Syafi'i, Imam Malik
kalau tidak salah beliau meninggal itu 172 tak pinten. Nah, Imam Syafi'i waktu itu masih si nom-nome berguru kepada beliau. Sehingga banyak cerita di dalam beberapa kitab masalah kunut. Kunut menurut Imam Malik itu tidak disunnahkan. Subuh ya. Sementara menurut Imam Syafi'i sunnah. Nah, pernah diceritakan di dalam kitab itu di saat Imam Malik menjadi imam makmumnya Imam Syafi'i, Imam Malik kunut. Padahal menurut pendapatnya niku mboten kunut. Sehingga diceritakan juga suatu ketika Imam Syafi'i menjadi imam makmum Imam Malik, Imam Syafi'i mboten kunut. Nah, intinya apa? Perbedaan itu tidak menjadikan perpecahan. Selama bukan yang apa yang vital, yang apa. Nah, nggih. Insyaallah ngoten. Nah, bisa dikatakan itu cara memahami hadis atau dalil. Jadi Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, tapi memahaminya berbeda. Akhirnya berbeda. Ngoten. Lah, kebanyakan dari beberapa bab fikih niki memang sing rodok ketat. Yang agak ketat niku adalah Imam Syafi'i. Dalam beberapa hal niku Imam Syafi'i paling ketat. Paling apa ya? Paling ribet, bahasanya paling ribet. Imam Syafi'i. Sehingga pada masa itu setelah Imam Syafi'i meninggal, Imam Syafi'i itu mendapat julukan dari ulama-ulama. Julukan apa? Nasirus Sunnah. Apa Nasirus Sunnah itu? Bahasa itu penolong hadis. Madzhab Imam Abu Hanifah, hadis tidak dipakai. Oh, hadis gak usah. Cukup hadis itu aja. Imam Malik juga begitu. Imam Syafi'i ponten. Hadis yang banyak itu dikumpulkan, dibahas, dikaji, sehingga menimbulkan beberapa pendapat. Oh, ini sunnahnya begini, afdolnya begini. Lemaling ngoten. Ngoten. Insyaallah ngoten. Jadi beda memahami. Beda memahami. Ngoten malih. Monggo. Aja. Kepala. Satu. Nggih. Oh, nggih sah. Malah makin masuk di bawah. Nggih. Jadi makin di dalam kesunahan di dalam mazhab Imam Syafi'i wudunya niku nomor 10 di bawahnya Imam Syafi'i terus ke bawah nomor 10 niku wonten mengusap semua kepala. Niku sunnah. Dari kalau kita aturannya mazhab Syafi'i, kemudian cara mengusap kita mboten betul, tapi semua, itu malah lebih sempurna. Lebih sempurna. Berbeda jika mazhab Imam Malik melok pendapat Imam Syafi'i yang tul saja sah, gak iso. Ngeten. Nah, sehingga maka dari tadi Imam Syafi'i itu dari beberapa hadis dikumpulkan. Oh, sakjane sing darani sirah itu ya pokoknya sirah.
sedikit ya sirah. Dulu yang pernah saya ceritakan, sirah diketak mboten mawon. Aduh, mesti cerita sirahku diketak. Mboten mengatakan sebagian sirahku diketak, mboten ngoten. Ya, itulah mazhab Syafi'i. Dan sehingga mengusap kepala, walaupun bahasa Qur'annya wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Maka Imam Syafi'i betul saja ya sah. Iki ya sirah iki. Iki ya sirah. Ndek kene ya sirah. Jadi tidak harus semua, karena apa? Di sedikit pun itu sudah dikatakan sirah kepala. Nah, ngeten lho. Nah, tapi sok mau dibasuh semua, itu yang lebih sempurna. Nah, ngeten lho. Lebih sempurna ngeten. Ampun. Jelas nggih. Insyaallah mangke untuk kesunahan kita bahas pada pertemuan berikutnya nggih. Al-Fatihah. Mungkin sebelum saya tutup doa, mumpung imut. Nanti coron dadak tidak nyaman di saat sholat. Di dalam nanti di bab niki, di kitab ini juga nanti ada persyaratan di dalam berjamaah. Salah satu syaratnya itu supaya sah berjamaahnya harus ada jalan yang menerus, istitrok namanya, jalan terus. Sehingga di dalam Sulam Taufik, di dalam kitab Sulam Taufik itu tidak boleh terhalang walaupun hanya satu benang. Sama nih ngapunten. Niki di terhalang semua, wis gak ono, ditutup. Ono benangi. Maka jamaahnya di belakang benang itu tidak sah. Lah nopo? Nah ini kita karena di belakang tutup. Kalau di masjid di belakang dibuka boleh. Jadi ada harus jalan secukupnya orang masuk menuju ke imam. Nah ini kita terserah mangke sing ngajeng napa sing wingking dibuka didik kira-kira bisa untuk orang lewat. Supaya wong wedok cek oleh ganjarane jamaah. Nah, insyaallah mangke enten di bab jamaah mangke kita bahas lagi. Nggih. Nah gini kok. Lah niki daleme kan maksud pareng ning mboten angsal ganjarane jamaah. Oh, ngeten nggih. Nggih leres niku wau. Nah niku kalau badhe pas mantun pas salat wah posisi sudah mau salat akhirnya mboten sekecok wis engko ae lho. Oh nggih. Nggih pun alhamdulillah sae. Nggih sae. Boleh kalau masjid boleh di depan boleh belakang. Yang penting cukup untuk bisa masuk. Monggo kersa. Kalau masjid boleh di depan, boleh di belakang. Kalau mushola tidak boleh di belakang, harus di depan. Nah, jadi pun sambung ya. Sambung. Salah ngeten. Jadi saken soro-soro budal dugi griya teng mriki mulih gak ana apa-apa. Saken. Salah ngeten. Nggih, terkait dengan itu tadi. Nanti saged dipun takletaken binjing-binjing malih apalagi pas kita bahas nanti pada bab jamaah dan syarat-syarat berjamaah. Salah ngeten.